Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat petang dan menjelang sore. Kiranya Bapak Ibu dan saudara berada di dalam kasih Tuhan dan diberkati. Dan semoga sehat-sehat selalu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah, karena kondisi pandemi COVID-19, kita belum bisa mengadakan ibadah atau persekutuan doa di gereja. Namun kita diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah secara live streaming di rumah Bapak Ibu masing-masing. Pesan kami, jangan lupa menjaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan kalau tidak penting sama sekali, jangan sampai bepergian. Artinya di rumah saja. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah mulai memasuki bulan Desember. Kita akan bersama-sama umat Kristiani termasuk kita akan menyambut perayaan Natal. Dan saat ini kita akan memasuki masa Advent Natal tahun 2020. Gereja kita setiap hari Selasa mengadakan persekutuan doa masa Advent Natal yang diselenggarakan setiap hari Selasa, dimulai hari ini, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, dan tanggal 22 Desember tahun 2020. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama mengawali persekutuan doa di Selasa pertama ini. Kita akan bersama-sama memujikan kidung pujian dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama. Bersama-sama kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu. Kami mengakui akan kekuasaan-Mu. Kami mengakui akan cinta kasih-Mu. Kami merasakan Tuhan, berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Sore hari ini Tuhan, Engkau telah memperkenalkan kami, hamba-hamba-Mu ini, untuk bersama-sama mengadakan persekutuan doa dalam masa Advent Natal tahun 2020 di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, itu semua karena berkat-Mu sehingga kami boleh untuk mengikuti persekutuan doa masa Advent Natal secara live streaming di rumah kami masing-masing. Namun ya Bapak, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa mengadakan atau mengikuti ibadah live streaming di rumah mereka masing-masing karena sedang sakit atau sedang ada keperluan. Kami menyerahkan Tuhan, saudara kami yang sakit, kiranya Engkau jamah
Engkau sembuhkan melalui obat-obatan atau melalui perawatan medis. Dan bagi saudara kami yang sedang ada keperluan, Engkau berkati dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu memimpin kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memimpin kami, mempersiapkan hati kami, kiranya Roh Kudus membuka hati kami, dan kiranya kami boleh mendengarkan dan merenungkan serta boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa, kiranya ibadah, persekutuan doa, masa Advent Natal hari ini, dari permulaan, pertengahan, dan akhir, semuanya Tuhan yang akan memimpin dan memberkatinya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Amin. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa kami hantarkan. Ungkapan syukur Tuhan tak pernah henti-hentinya kami naikkan kepada Engkau atas segala berkat dan rahmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Dan ini merupakan masa Advent di minggu yang pertama. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami berkarya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menyambut kedatangan-Mu. Biarlah masa Advent ini Tuhan menjadi momen yang terbaik bagi kami untuk menyiapkan segala tubuh jiwa roh kami untuk menyambut Natal meski di tengah pandemi. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kiranya berkat Tuhan atas kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara beserta segenap anggota keluarga diberikan kesehatan senantiasa. Dan pada masa Advent minggu pertama ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan di masa Natal yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Pada sore petang malam hari ini kita bersama-sama akan membuka dari kitab 2 Petrus. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-15. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 yang ke-15 sampai dengan yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hari Tuhan, ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat,
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan menghayati, dan yang lebih berbahagia ialah mereka yang melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita mengetahui akan perkembangan zaman ini secara bertahap, tahun demi tahun terus zaman ini berkembang. Kita melihat baik dari sisi instansi kelembagaan maupun instansi perkantoran maupun pusat-pusat keramaian yang lain, mereka berlomba-lomba untuk memajukan suatu teknologi. Secara teknikal kita bisa melihat kalau dulu orang mau ngambil uang itu harus ke bank dulu. Harus butuh buku tabungan. Tapi sekarang kita mau transfer antar bank, kita mau transfer kepada rekanan bisnis, kita mau ambil uang, kita hanya butuh m-banking, kartu ATM. Ketika kita malam-malam terasa perut lapar, ingin sesuatu yang dimakan, tapi kita malas keluar, tinggal kita pegang HP. Ada layanan GoFood dan segala macamnya. Sekarang di tengah pandemi semua menjaga diri, menjaga keluarga, menghindari kerumunan, namun tugas harus tetap jalan. Maka perlu koordinasi, maka muncullah yang namanya Zoom meeting. Jadi tidak perlu kerumun, tapi dari rumah tugas tetap jalan dan tetap terkoordinasi dengan baik. Kemudian kalau kita ingin ketemu dengan seseorang, tidak perlu keluar rumah, pergi ke rumahnya, tapi dengan video call kita bisa tahu bagaimana kangennya kita kepada mereka, bagaimana rasa rindunya kita kepada mereka. Layanan internet yang semula dari 3G sekarang naik menjadi 4G, dan tahun depan lagi 5G, apalagi IoT, Internet of Things. Kemajuan ini terus berkembang. Nah, ini yang kita tidak bisa pungkiri. Zaman terus berkembang dan ini tidak bisa kita lawan. Namun kita harus menerima dengan penuh kebijaksanaan. Kedatangan mereka harus kita terima dengan penuh kebijaksanaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, setiap orang dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan kemajuan zaman, namun harus dibarengi dengan rasa kepekaan yang tinggi. Mengapa demikian? Nah, teknologi informasi ini begitu cepat berkembang. Kita bisa melihat televisi ataupun media sosial, ketika berita ini baru saja kita dengar, dia langsung viral. Inilah kemajuan teknologi media yang berkembang. Nah, sekarang kita masuk pada substansi tema Advent kita pada minggu pertama ini, yaitu menyambut Tuhan dengan sukacita. Seperti yang ditulis di kitab 2 Petrus, Advent itu berasal dari kata Latin yang berarti Adventus atau
kedatangan. Nah, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua sekaligus mempersiapkan Natal atau Epifania yang merupakan kisah awal pelayanan Yesus. Nah, tentunya menyambut kedatangan Tuhan bukan sekedar sambutan yang meriah dan menarik. Apa yang kita persiapkan secara jasmani, apa yang kita persiapkan secara aksesori, bahwa ini Natal, ini yang kita pentingkan, bukan. Namun menyambut Tuhan itu tidak perlu sambutan yang meriah dan menarik. Seperti ketika kita berkunjung ke mal-mal, kita melihat sambutan mereka begitu menarik. Tetapi bagaimana kita menyambut Tuhan dengan rasa kepedulian dan kepekaan yang tinggi. Apalagi dengan situasi pandemi seperti ini, rasa kepekaan kita dituntut, rasa kepedulian kita dituntut. Kita sudah bisa melihat ada beberapa mungkin gereja yang sudah mengagendakan Natal, namun karena agenda pandemi ini, situasi pandemi ini, agenda mereka harus diundur untuk tahun berikutnya. Ini merupakan contoh kepekaan yang tinggi terhadap situasi seperti ini. Kemudian bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan dengan persembahan syukur melalui kehidupan kita sehari-hari. Melalui tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita mencerminkan akan Kristus yang akan hadir itu? Ataukah kita hanya sebagai orang-orang Kristen yang melaksanakan sesuatu rutinitas seperti biasa, patut-patute wong Kristen, nek minggu ning gereja. Tapi sudahkah kita melaksanakan iman Kristus ini dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang terpenting dalam masa Advent ini. Persembahan syukur dan sikap hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan tentunya kita juga barengi dengan pertobatan-pertobatan kita sehari-hari. Kita memahami, kita menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu pertobatan sehari-hari inilah yang perlu kita tekankan. Kita menyadari sepenuhnya. Sehingga masa Advent ini bukanlah sekedar masa Advent hanya menunggu kedatangan, menunggu dan menunggu. Namun jadikan masa Advent ini sebagai sebuah waktu yang diberikan Tuhan. 1000 hari bagi Tuhan adalah 1 hari. 1 hari bagi manusia, bagi Tuhan 1000 hari. Artinya bahwa waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu manusia. Waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu manusia. Namun yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ini yang harus kita imani. Sering kali kita berdoa, memohon segala sesuatu, sampai kita berdoa seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, namun tidak kunjung ada jawaban. Jangan pernah kita menyerah. Lelah boleh, menyerah jangan. Karena Tuhan menginginkan kita untuk terus memohon. Melihat sejauh mana motivasi kita di dalam kita memohon kepada Tuhan. Inilah masa Advent, masa menunggu kedatangan Tuhan dengan karya nyata umat-umatnya. Karya nyata di tengah kehidupan masyarakat ini yang menjadi poin penting dalam masa Advent ini. Sehingga ketika kita menyambut Tuhan, itu bukan menyambut secara seremonial, tetapi menyambut Tuhan itu menyambut lebih dalam dari dasar hati. Lebih dalam dari dasar hati. Itulah masa Advent. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih,
Sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sepenuhnya Tuhan tahu apapun usaha manusia tidak akan pernah mampu menyelami akan maksud dan waktu Tuhan. Namun yang Tuhan inginkan adalah berusaha dan teruslah berusaha supaya pada kedapatan harinya engkau tak bercacat dan tak bernoda. Inilah yang Tuhan inginkan. Kepekaan rasa yang tinggi sehingga kita mampu menyadari dan menyambut Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan sambutan secara seremonial. Oh, ini waktu Natal. Tapi bagaimana kita benar-benar memahami seutuhnya makna Natal yang sebenarnya. Ada satu cerita yang menarik. Ada dua orang pemuda yang bersahabat sangat erat. Dua pemuda ini sejak dari kecil, katakanlah dari SD, SMP, SMA, mereka selalu bersahabat. Dan akhirnya karena mereka sudah dewasa, dia harus menentukan jalan hidupnya untuk bekerja. Dan sahabat yang satu menentukan bekerja, saya bekerja di kampung saja. Artinya dia bekerja di tanahnya, di desanya. Sedangkan pemuda temannya yang satu dia bekerja di kota besar. Mereka sudah bertahun-tahun bekerja dan mereka hanya berhubungan lewat telepon, lewat chat WA, ataupun lewat video call. Mereka jarang sekali bertemu secara fisik. Kedua ini di dalam persahabatan mereka. Dan akhirnya suatu waktu sahabatnya yang di kota menyediakan waktu, mengagendakan waktu untuk kembali pulang kampung. Untuk kembali pulang kampung bersama-sama bernostalgia dengan sahabatnya yang di desa ini. Akhirnya ketemulah mereka bersendaguro, mereka mengingat ketika mereka bermain-main di kali, ketika dia mancing bareng, dan ketika dia bersepeda bareng, dan akhirnya mereka naik motor bareng. Aku goncengke ya, yo tak goncengke, cik penak ora goncenganmu. Nah, akhirnya kedua pemuda ini dengan naik sepeda motor C70 yang lama, model lama itu, mereka berdua berboncengan menyusuri tepian jalan desa. Jalan-jalan desa kalau zaman-zaman dulu masih banyak lempung-lempung, masih banyak tanah liat, tapi sekarang mereka sudah aspal karena kemajuan zaman, mereka aspal. Jalan ini diaspal. Dan kedua pemuda ini berboncengan bersama. Pelan-pelan. Dan suatu ketika sahabatnya yang dari kota ini menepuk pundak dari temannya yang di desa. Mandek sik. Teman yang di depan, yang di desa bertanya, ngopo? Kok kaget? Ngerti-ngerti mandek. Temannya yang dari kota berkata demikian. Kowe krungu rak mau swara klunting. Apa ya? Orai. Loh, mah aku krungu suaranya itu sangat terjelas sekali terdengar. Klunting. Orai, coba dicek. Akhirnya setelah dicek, setelah dilihat, ternyata ada baut yang lepas. Temannya yang di desa kemudian berkata kepada temannya di kota, kok kowe kok iya rungon-rungon men to, nek enek baut motorku tiba. Kok kowe kok iya krungu nek enek baut tiba. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dari dua ilustrasi cerita ini kita bisa melihat bahwa meskipun sahabatnya yang bekerja di kota penuh dengan suasana hiruk pikuknya, namun dia tetap bisa merasakan suasana pedesaan, kepekaan yang begitu tinggi.
kehidupan saat ini beragam warna permasalahan yang ada. Ekonomi, sosial, keluarga, masyarakat, persamaan semua ada permasalahan. Namun dituntut mempunyai rasa kepekaan dan kepedulian yang tinggi untuk mengatasi semua itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah dengan melihat situasi dan kondisi saat ini, kita jadikan Advent sebagai masa untuk terus melatih kepekaan kita akan kepedulian terhadap sesama. Menyambut Tuhan dengan sukacita. Marilah kita persiapkan diri kita supaya kita dapat menyambut Tuhan dengan kepekaan yang tinggi meski di situasi pandemi. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh sejenak untuk merasakan setiap firman Tuhan yang telah kita terima. Sehingga masa Advent ini benar-benar menjadi masa penantian dengan penuh karya-karya bersama Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami terima pada sore petang malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali akan masa-masa penantian kedatangan-Mu. Tuhan yang telah hadir, sudah hadir, dan yang akan hadir yang kedua kali. Biarlah masa Advent ini menjadi masa penantian kami dengan berbagai karya dalam kehidupan kami. Kehidupan yang senantiasa berfokus kepada Tuhan. Kehidupan dengan kepekaan sosial yang tinggi, dengan kepekaan rohani yang tinggi, sehingga kami mampu memaknai akan masa Advent ini sebagai masa penantian yang penuh dengan karya nyata bersama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam pekan doa masa Advent minggu yang pertama ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan segenap kepala daerah untuk saling bersinergi mengatasi ujian pandemi ini Tuhan. Kau berberkati juga untuk mereka-mereka yang bertugas untuk memfinalisasi mengenai prioritas pelaksanaan vaksinasi ini. Bila Tuhan senantiasa berkarya dan memberi hikmat kepada mereka, sehingga bangsa Indonesia ini segera mampu keluar dari ujian pandemi ini. Berkati juga untuk segenap rakyatnya Tuhan, untuk lebih berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hanya dengan gotong royong dan kebersamaan, maka ujian pandemi di negara kami ini dapat teratasi. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Ngadian Solo Timur seutuhnya, baik dari Pepandan Losari, Pepandan Graha, maupun yang ada di Induk ini Tuhan. Memberkati masing-masing kami, baik dari pendeta, majelis maupun jemaat, untuk bersama-sama
tumbuh dalam iman dan kebenaran, satu rasa, satu perasaan yang sama Tuhan, untuk senantiasa memohon kepada Engkau. Berikan kesehatan kepada seluruh jemaat GKJ Gandaria Solo Timur. Berikan hikmat kepada setiap majelis untuk dapat menjalankan setiap program-program yang telah diagendakan. Meski kami di situasi pandemi ini Tuhan, namun kami tidak boleh berhenti. Biarlah hikmat-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami untuk kami terus berkarya melalui iman rohani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin terbaring sakit ataupun dalam masa-masa pemulihan. Engkau memberkati saudara-saudara kami Tuhan. Lewat obat, lewat vitamin, lewat medis yang merawat, ataupun keluarga yang merawat. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami, sehingga dapat pulih kembali bersama-sama dengan kami, bersekutu dalam satu kegiatan yang indah, dalam sebuah persekutuan ataupun ibadah. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur untuk pelaksanaan masa Advent minggu yang pertama ini Tuhan. Dan masih ada masa Advent minggu kedua, ketiga, dan berikutnya. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus senantiasa berkarya dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang telah memberikan persembahan dengan tulus sukarela dari dasar hati kami, dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati persembahan kami dan Tuhan memberkati untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik demi kemuliaan nama-Mu melalui kegiatan-kegiatan gerejawi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita kidungkan kidung pengutusan sebagai wujud komitmen kita untuk melaksanakan firman Tuhan dalam masa-masa Advent ini. Kita pujikan kidung jemaat 450 bait yang pertama, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita di penghujung acara persoalan doa masa Advent Natal kali yang pertama. Sebelum kita tutup, kita akan bacakan untuk petugas-petugas persekutuan doa masa Advent Natal hari yang kedua. Masa Advent Natal pada hari yang kedua akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 pada pukul 18 atau jam 6 sore. Pembukaan akan diantarkan oleh Bapak Untung Daryanto, pengkhotbah oleh Bapak Dr. Andes Basuki Sigih Mursito STH, kemudian penutup oleh Bapak Heran Tuka, organis Saudari Gebi, pemandu puji oleh Saudari Santi dan Saudara Dona. Kemudian akan dihantarkan menggunakan bahasa Jawa dengan tema mendoakan rawuhipun Gusti salebeting paseksi. Bapak yang kasih, kita akan tutup persoalan doa pada masa Advent Natal yang pertama ini dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah mengabulkan doa permohonan kami sehingga acara
doa masa pekan Advent Natal ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Bapak, kami juga tak lupa mendoakan pada saudara kami yang saat ini belum bisa mengikuti acara ini. Biarlah Bapak pada minggu yang kedua nanti saudara kami bisa mengikuti acara saat ini, masa pekan doa Advent Natal yang kedua. Bapak, kami serahkan juga untuk saudara kami yang besok juga akan bertugas untuk mengadakan pekan doa ini. Biarlah Bapak sendiri yang memberkati mereka, Engkau sendiri yang akan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga mereka boleh melayani Engkau dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, berkati kami Bapak, untuk kami boleh dimengertikan akan firman saat ini, kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Dan Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat masing-masing, kami bersama-sama tim multimedia. Berkati Bapak dan seluruh jemaat-Mu pada sisa malam hari ini akan kami pergunakan untuk istirahat. Bapak, berkati kami semuanya sehingga kami boleh tidur dengan tenang, dengan nyenyak, dan dapat bangun dengan selamat, dengan sehat walafiat, dan boleh melaksanakan tugas kami sehari dengan baik dan benar. Bapak, jika terselip dosa dan kesalahan dalam kami beribadah saat ini, dalam persekutuan Advent Natal saat ini, Bapak berkenan untuk mengampuninya. Hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup sejati, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak. Amin. Terima kasih, kita akan bersama-sama tutup persekutuan doa kali ini dengan Kidung Pujian 450 bait yang ketiga.